Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Armeliana Rahmawati dari kelas 11 IPS 4. Ingin menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Sebuah peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat serta juga proses. Tujuannya ada dua. Yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Dua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab, akibat, serta juga interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Kaidah teks eksplanasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan berfokus partisipan, manusia, atau non-hukuman berpartisipasi. Contoh seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu serta juga kasual. Contohnya seperti sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi itu ditulis untuk dibuat justifikasi bahwa suatu yang diterangkan itu dengan secara kasual atau benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Dwitara dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks eksplanasi. Tujuan teks eksplanasi adalah 1. Menjelaskan fenomena yang terjadi. 2. Menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi diantaranya adalah 1. Strukturnya itu terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta juga interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat itu dengan berdasarkan fakta atau faktual. Ketiga, faktual tersebut membuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Keempat, sifatnya itu informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Kelima, memiliki atau menggunakan sequence records, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Dan yang terakhir, keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imerita Risma Nabela dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Simak videonya ya. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam baik secara sosial maupun budaya ataupun yang lainnya. Kedua, tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang fenomena yang terjadi, dan yang kedua adalah menjelaskan tentang sebab dan akibat suatu peristiwa.
struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, strukturnya lengkap, terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Kedua, informasi yang disajikan berdasarkan fakta dan juga data yang ada. Ketiga, teks eksplanasi bersifat objektif. Keempat, teks eksplanasi membahas tentang suatu kejadian atau peristiwa. Kelima, teks eksplanasi bersifat memaparkan data atau yang disebut juga dengan informatif. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah memuat informasi yang bersifat ilmiah. Contohnya adalah sains. Jenis-jenis teks eksplanasi. Pertama, teks eksplanasi sekuensial. Kedua, teks eksplanasi kausal. Ketiga, teks eksplanasi teoretis. Dan yang keempat adalah teks eksplanasi konsekuensial. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pertama, lebih fokus pada hal umum atau generik. Kedua, menggunakan istilah ilmiah. Ketiga, menggunakan kalimat pasif. Keempat, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Kelima, banyak menggunakan kata kerja aktif atau kata kerja material. Dan yang terakhir, teks eksplanasi dibuat sebagai justifikasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi teks eksplanasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Yang pertama ada pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi itu ada menjelaskan fenomena yang terjadi serta menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang ke-1 ada struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang ketiga, faktual, yang memuat informasi berdasarkan ilmiah. Yang keempat, sifatnya itu informatif. Yang kelima, memiliki atau menggunakan SquareMaker. Yang keenam, artikel pendukung. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pernyataan umum atau pembuka, yang berisi tentang topik yang akan dibicarakan. Yang kedua ada urutan sebab akibat atau isi, yang berisi tentang detail penyelesaian yang disajikan dari awal sampai akhir cerita. Yang ketiga ada interpretasi atau penutup, yang berisi kesimpulan dari suatu topik pembahasan. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. 1. Ada fokus pada hal umum atau generik. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, dan udara. Yang kedua, dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba rasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan juga kausal. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Dan yang keenam, eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Latifah, saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi menjelaskan tentang sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada
fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi adalah ada pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi, simpulan. Ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah, logis, objektif, bukan teks eksposisi, bukan teks prosedur. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama ada kopula, digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua ada kata kerja aktif, digunakan pada bagian penderetan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga ada konjungsi. Yang kedua ada kata kerja aktif, digunakan pada bagian penderetan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab proses sehingga subjek fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga ada konjungsi, digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.